Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Maulidia, NIM 106189. Di sini saya akan mensimulasikan dan memverbalkan restorasi inlay resin komposit, yang dimana yang pertama-tama saya akan melakukan universal precaution, yang dimana yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan langkah 6 WHO, kemudian menggunakan handscoon. Kemudian pada saat ini pandemi COVID-19, kita akan menggunakan APD level 3. Di sini saya akan sebelum melakukan restorasi inlay, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu, yang dimana untuk alatnya itu ada round bur, kemudian ada bur fissure, kemudian juga ada fine finishing bur, ada fluid carbide bur, kemudian juga ada fine finishing disc, kemudian juga ada plastic filling instrument, kemudian ada micromotor, kemudian ada pinset, kemudian ada pensil tinta, dan ada microbrush, sonde, kemudian ada cotton pellet, kemudian juga ada shade guide, kemudian ada nail beacon, diagnostic stick, kemudian ada finishing disc, dan juga ada sandblasting, kemudian matrix retainer, kemudian juga ada light cure. Untuk bahannya itu terdapat rubber dam, kemudian cotton pellet, kemudian juga ada microbrush. Ini untuk microbrushnya. Kemudian untuk bahannya juga ada ETSA, kemudian Fletcher, kemudian ada dual cure adhesive, kemudian ada articulating paper. Baik, selanjutnya untuk tahapan preparasi yang pertama-tama, kita akan melakukan isolasi daerah kerja, yang dimana kita akan menggunakan rubber dam kepada pasien terlebih dahulu, kemudian mencetak warna gigi atau menyesuaikan warna gigi dengan menggunakan shade guide. Selanjutnya juga kita akan melakukan desinfeksi atau daerah kerja menggunakan povidone iodine. Selanjutnya membuat outline pada gigi pasien dengan menggunakan pensil tinta sesuai garis fissure. Kemudian selanjutnya kita akan membuang semua jaringan karies atau bahan tumpatannya yang lama. Kemudian juga kita menggunakan round bur. Kemudian dilakukanlah preparasi dengan membentuk dinding kavitas divergen ke oklusal yang menggunakan fissure bur. Kita akan menggunakan fissure bur. Nah, kemudian seluruh dinding kavitas tersebut dihaluskan dengan dasar kavitas serata. Semua sudut kavitasnya itu dibuat dengan membulat. Kemudian internal line angle-nya itu membulat. Nah, tidak dibuat bevel pada permukaan oklusal tersebut. Nah, bentuk resistensi didapat dari preparasi bentuk box dengan sudut yang bulat serta retensi itu didapat dari perlekatan di enamel dan dentin. Kemudian dibutuhkan kedalaman 2 mm agar didapatkan kekuatan untuk bahan kompositnya tersebut. Kemudian lebar sitmus itu 1 sampai 1,5 mm, kemudian juga lebarnya itu 1 sampai 1,5 mm, dan dilakukan penghalusan dinding kavitas, yang dimana kita akan menggunakan fine finishing bur. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan menggunakan sonde. Dengan sonde. Kemudian pengecekan menggunakan malam wax itu untuk melihat ada tidaknya undercut pada kavitas, dan apabila terdapat undercut maka perlu dibenahi lagi preparasinya. Kemudian juga pada preparasi dikatakan selesai apabila memenuhi prinsip preparasi dan didapatkan dindingnya halus dan tidak terdapat undercut. Kemudian kita akan melanjutkan pada pembuatan inlay, yang dimana kita
menggunakan inlay indirect yang dimana yang untuk kunjungan yang pertama kita akan memilih warna, kemudian kedua kita akan mencetak gigi yang sudah dipreparasi, kemudian juga hasil cetakan tersebut akan dicor dan dikirimkan ke lab. Kemudian gigi yang telah dipreparasi dilakukan tumpatan sementara menggunakan flexure yang dimana sebelumnya dilapisi menggunakan cotton pellet yang dijepit dengan pinset dental. Kemudian setelah itu pada kunjungan kedua itu kita akan melepas tumpatan sementara tersebut menggunakan ekskavator. Nah, setelah itu gigi dibersihkan menggunakan cavity cleanser. Nah, setelah dibersihkan kita akan trial atau mencoba insersi inlay ke dalam gigi tersebut yang telah dipreparasi, melakukan pengecekan kontak interproksimal. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan pembersihan pada bagian dalam dan inlay dengan menggunakan sandblasting. Nah, setelah itu memasang matriks retainer pada gigi tersebut. Nah, kemudian melakukan pengetsaan yang dimana gigi selama 20 detik, kemudian dibersihkan menggunakan tri-way syringe. Setelah itu melakukan pengaplikasian bahan dual cure adhesive yang dimana diletakkan di dinding kavitas menggunakan microbus. Dengan menggunakan microbus, kemudian tanpa light cure. Nah, kemudian kita akan mengaplikasikan bahan resin komposit dual cure pada permukaan gigi yang akan dipreparasi. Kemudian kita membersihkan bahan luting terlebih dahulu dari semua isinya. Nah, setelah itu kemudian diikuti dengan light cure selama 90 detik dari aspek oklusal, kemudian 30 detik dari aspek proksimal. Kemudian selesai itu tahap finishing yang dimana yang pertama itu akan merapikan kembali dengan bagian tepi 1-2 fluid carpet burr yang dimana finishing disc dan composite polishing point itu dengan menggunakan fine finishing burr. Kemudian kita melepaskan rubber dam, kemudian mengecek kembali apakah ada yang ganjal apa tidak, itu kita akan mengecek dengan articulating paper. Nah, setelah mengecek oklusi dengan menggunakan articulating paper, kita akan melakukan polishing yang dimana polishing ulang dengan composite polishing point. Nah, setelah itu selesai preparasi inlay dikatakan selesai jika ada kunjungan kedua pasien sudah merasa nyaman dan merasa enak pada gigi tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya untuk OSCE restorasi inlay resin komposit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.